Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Danusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai sistem operasi, yaitu bagian Mass Storage System yang ketiga, yaitu mengenai disk management. Jadi disk baru hanyalah materi piringan rekaman magnetik ya. Jadi tidak ada tidak bisa mengisi data tertentu atau tidak bisa juga digunakan oleh komputer ya. Jadi dia hanya berupa materi piringan rekaman magnetik. Nah, kemudian kita melakukan low level formatting atau physical formatting, yaitu membagi disk menjadi beberapa sektor yang dapat dibaca dan ditulis oleh pengontrol disk. Jadi tiap sektor dapat menyimpan header informasi plus data plus error correction code. Biasanya 512 byte dari data, tetapi bisa lebih untuk setiap sektornya. Jadi umumnya hanya 512 bit per sektor. Untuk menggunakan disk untuk menyimpan file, sistem operasi masih perlu merekam struktur data pada disk. Jadi ada yang namanya partition disk menjadi satu atau beberapa grup silinder, masing-masing diperlakukan sebagai logical disk. Kemudian kita juga harus melakukan logical formatting untuk membuat sistem file. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, sebagian besar blok sistem file grup menjadi sebuah clustering. Disk I/O pada blok dan file I/O pada cluster. Beberapa aplikasi yang ingin raw disk akses untuk melakukan manajemen blok sendiri. Jadi tidak melalui sistem operasi ya. Contohnya ketika kita akan membuat database, jadi sistem operasi tidak ikut campur mengenai akses database tersebut. Kita akan belajar mengenai disk formatting, yaitu disk baru hanyalah materi piringan rekaman magnetik seperti yang di awal dibicarakan. Jadi kita harus melakukan low level formatting dulu. Jadi membagi disk menjadi beberapa sektor yang bisa dibaca dan ditulis oleh controlling disk. Nah, ini struktur data yang ditugaskan untuk setiap sektor. Ada header, data area, sama trailer ya, atau SSE tadi. Jadi ada header plus data dan plus error correction code. Jadi ketika controller menulis ke sebuah sektor, dia akan menghitung error correction code dari byte data tersebut. Kemudian SSE-nya ditulis ke sektor, ketika sektor dibaca lagi, SSE dihitung ulang dan diperiksa dengan nilai yang sudah tersimpan. Jadi kalau misalkan SSE-nya berbeda nilainya, kemungkinan data yang disimpan itu kemungkinan terjadi kerusakan. Jika nomor yang disimpan dan dihitung berbeda, maka sektor ini kemungkinan rusak atau bad sektor. SSE digunakan untuk memperbaiki jika ada kesalahan dalam beberapa bit data. Jika ditemukan kesalahan, dilaporkan menjadi kesalahan lunak atau soft error, itu bisa dipulihkan atau di recovery. Tapi ada juga yang hard error, itu tidak bisa dilakukan recovery. Banyak hard disk di format tingkat rendah atau low level format sebagai bagian dari proses pembuatan. Jika kontrol level rendah memformat disk, ukuran blok dapat ditentukan biasanya dari 512
dan selanjutnya. Untuk menggunakan disk untuk penyimpanan file, sistem operasi masih perlu merekam struktur datanya sendiri pada disk dengan cara mempartisi disk menjadi satu atau beberapa grup silinder. Setiap partisi kemudian dapat diberlakukan sebagai disk yang terpisah. Jadi misalkan kita mempartisi drive C, drive D, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian logical formatting, yaitu membuat sebuah file system. Contohnya NTFS, FAT32, atau ext3, ext4, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan struktur data dari sistem awal yang disimpan ke disk. Nah ini, struktur data dapat mencakup peta ruang bebas, map of tree, dan dialokasikan file allocation table, atau satu lagi directory kosong atau empty directory. Boot block adalah agar komputer dapat berjalan, perlu program awal untuk dijalankan, yaitu bootstrap program. Bootstrap program menginisialisasi seluruh aspek dari sistem. Dia mencari kernel sistem operasi pada disk, kemudian kernel ke dalam memori, memuat kernelnya ke dalam memori, jump ke alamat inisialisasi untuk memulai eksekusi. Bootstrap loader disimpannya di ROM, read-only memory. Kemudian dari bootstrap loader dalam ROM, dia membawa ke memory full bootstrap dengan program dari disk. Nah, full bootstrap ini akan disimpan ke dalam blok boot yang ada di disk. Kemudian disk yang memiliki partisi boot tersebut disebut dengan disk boot atau disk system. Nah, dari disk tersebut baru sistem operasi dijalankan ketika booting. Kemudian ada lagi yang namanya bad block, yaitu disk rentan terhadap kegagalan bagian yang bergerak. Jika kegagalan terjadi, disk harus diganti datanya, dikembalikan dari backup. Nah, terkadang beberapa sektor saja menjadi rusak atau bad block. Menangani bad block secara manual atau scan disk. Jadi setelah scan disk, biasanya kita melakukan defragmentasi atau mengganti bad sektor tadi atau bad block tadi dengan cadangan sektor ya. Ini cara booting di Windows. Jadi MBR Master Boot Record itu ada yang disimpan di hard disk, itu akan mencari boot code yang dari bootstrap loader. Kemudian di bootstrap loader itu ada partition table-nya, boot block-nya diketahui ada di bagian mana, kemudian dia akan diarahkan ke drive block, drive boot yang ada sistem operasinya ya, itu di bagian partition 3. Barulah di sini dijalankan eksekusi sistem operasi. Metode sektor sparing digunakan untuk menangani bad block. Controller menyimpan daftar bad block pada disk. Nah, daftar ini diinisialisasi selama low level format dan diperbarui selama masa pakai disk. Low level format mengesampingkan sektor cadangan. Kontrol dapat diberitahu untuk mengganti setiap bad sektor secara logik dengan salah satu sektor cadangan. Biasanya menggunakan sektor sleeping. Jadi misalkan ada 17 defektif dari 203 spare, maka copy 202 ke 203,
201 ke 202 sampai akhirnya 17 ke 18. Jadi digeser, diselipkan sektor cadangan yang masih baik untuk mengganti bad sector tadi ya. Jadi di sini ada dua sektor cadangan, spare sector. Nah, kemudian di sini ada bad sector, yaitu nomor 7 ya. Kemudian kita ganti, diselipkan, nomor 7 sekarang ada di sektor replacement. Ini tadi kosong, sekarang jadi angkanya 7, kemudian kita reset, diselipkan di bagian sini. Jadi digeser, 8-nya ke 9, 9-nya ke 10, 10-nya, 29-nya ke 7, dan 7 tadi dimasukkan ke 6 tadi ya. 6 setelah 6 langsung 7 gitu. Itu yang dimaksud dengan slipping. Oke, terakhir daftar pustakanya yang saya pakai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat